Untuk kegiatan rapid hari ini untuk dilakukan di wilayah Kelurahan Cilincing, kita mendapat kuota sebanyak 200 rapid test. Untuk kecamatan kita mendapat kuota 2.000, kita bagi ke 10 wilayah, jadi masing-masing dapat 200. Dan sudah dijadwalkan sejak hari Kamis minggu lalu hingga hari Rabu minggu depan. Itu kita keliling minggu lalu di wilayah Sapar Barat, hari ini di wilayah Cilincing. Kedepannya nanti kita akan keliling ke 7 kelurahan, Marunda, Sukapura, Rorotan, Semper Timur, dan kelurahan lainnya yang ada di wilayah Cilincing. Ini untuk wilayah di Kelurahan Cilincing ini RW berapa aja nih Bu Dokter Ayu? Kita karena kuota kan yang disediakan kepada kami adalah 200 peserta. Jadi kita memenuhi kuotanya itu kita ambil dari seluruh RW tadi. Awalnya karena kalau terpenuhi dari satu RW boleh, tapi kalau misalnya tidak terpenuhi, jadi kita mengambil semuanya agar merata seluruh RW bisa mendapatkan kuota tersebut. Karena peserta kuota yang diberikan juga alhamdulillah lumayan banyak, ada 200 kuota. Saya harapkan setiap RW bisa mengirimkan peserta-pesertanya sehingga dapat terpenuhi semua RW yang ada di wilayah Kelurahan Cilincing. Ini Bu Dokter Ayu, saya minta harapan dan pesan-pesan untuk warga Kelurahan Cilincing ini, Bu Dokter Ayu. Untuk kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan melakukan screening awal terhadap COVID-19. Yang nantinya ketika hasilnya itu ditemukan ada reaktif, kita bisa langsung lakukan pemeriksaan lanjutan dan akhirnya ketemu kita bisa lakukan tata laksana lebih awal dan penanganannya yang lebih awal dan sehingga lebih tepat. Kemudian harapannya untuk masyarakat Cilincing intinya tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatannya, baik di luar rumah ataupun di dalam rumah, karena memang klaster yang cukup banyak saat ini terjadi adalah klaster keluarga. Jadi memang fokus kita menerapkan 3M tidak hanya di luar saat ini, namun juga di dalam rumah. Terutama saat masyarakat selesai bepergian, itu ketika masuk ke dalam rumah mereka harus membersihkan diri dahulu, kemudian menerapkan protokol kesehatan seperti misalnya dalam pengambilan paket mereka harus melakukan desinfeksi dulu. Ketika mereka masuk ke dalam rumah mereka harus membersihkan diri dulu baru berkumpul dengan keluarga. Dan apabila sakit, ini yang paling penting, apabila sakit segera berobat ke puskesmas dan jika memungkinkan menggunakan ruangan yang terpisah untuk memutus rantai penularan. Yang terakhir nih, bagaimana, apa ada kesulitan ya? Oke. Kalau misal terhadap masyarakat Cilincing, alhamdulillah masyarakat Cilincing sejauh ini sangat kooperatif. Ketika memang mereka dianjurkan untuk isolasi mandiri, mereka segera isolasi mandiri. Kemudian apabila ada gejala, kami anjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit darurat, mereka pun mau. Terutama di wilayah Kelurahan Cilincing cukup kooperatif dan kami mudah juga untuk melakukan pendampingan dan pemantauan kepada masyarakat di wilayah. Oh, ini pesan dari Puskesmas Kelurahan Cilincing apa nih Bu Rini? Pesan untuk warga masyarakat. Pesan untuk warga saya di masyarakat khususnya ya Kelurahan Cilincing dan pada umumnya Kecamatan Cilincing, saya sampaikan kepada masyarakat adalah dimanapun teman-teman berada, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah, tetaplah menjaga 3M. Protokol 3M-nya jangan lupa selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jangan lupa menggunakan masker, mengatur jarak dengan setiap melakukan beraktivitas, dan jangan lupa juga mencuci tangan. Mencuci tangan diusahakan adalah dengan air yang mengalir, jika tidak memungkinkan baru dengan menggunakan hand sanitizer. Itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 3M dan 3M. Terima kasih Bu Dokter.